Salam adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya. Jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Puji Tuhan ya, adik-adik kita semua masih dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu siap ya adik-adik untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku
kembali kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam hati kami. Jangan padamkan roh-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Karena kami mau selalu semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah naik kapal? Ya, pasti adik-adik ada yang pernah naik kapal. Kakak juga pernah. Tapi kalau ketemu angin yang kencang adik-adik dan kapalnya itu goyang, pasti hati kita juga ada perasaan takut. Tapi percayalah, Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita. Yuk adik-adik, tetap berdiri. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk angkat pujian Kapalku Miring. Pakai gerakan ya adik-adik, oke? Adik-adik percaya ya, kalau Tuhan Yesus itu kasihnya itu tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita mau menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Tetap pakai gerakan adik-adik, oke? Biar gunung beranjak
dan Dia berjanji akan kembali loh adik-adik mengangkat kita semua. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Oke? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Percayalah, adik-adik yang setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati hidup adik-adik. Kita mau menantikan Tuhan karena sebentar lagi Tuhan pasti datang. Untuk itu, biar hati kita tetap berjaga-jaga, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita angkat mau pujian Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
terima kasih karena kami telah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sekarang ini kami mau ditaburi oleh firman Tuhan supaya firman itu terus Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan berbicara bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, yeay. Hari ini Kak Kesha senang banget karena Kak Kesha bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya melalui ibadah hari ini. Oke, nah adik-adik sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap atau belum? Udah ya, pastinya semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau udah siap, berarti sekarang coba semuanya duduknya yang manis, yang nyaman, Alkitabnya diambil dan jangan sambil makan ya adik-adik. Yang sekarang lagi makan atau lagi ngemil, coba makanannya ditaruh dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi. Oke? Oke ya, berarti semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita selama beberapa minggu ini sudah belajar tentang 1 buah 9 rasa. Nah adik-adik ingat apa itu? Ya, namanya adalah buah roh. Ayo semuanya bilang buah roh. Yes, buah roh. Nah adik-adik, minggu lalu kita udah belajar tentang buah roh yang keempat dan yang kelima. Ingat gak apa itu? Ya betul, yaitu adalah kesabaran dan kemurahan. Nah sekarang kita akan belajar buah roh yang keenam dan yang ketujuh adik-adik, yaitu kebaikan dan kesetiaan. Betul sekali. Nah jadi kita akan belajar lebih banyak lagi untuk kita tahu apa sih sebenarnya kebaikan itu, apa sih sebenarnya kesetiaan itu. Ya, jadi adik-adik duduk yang manis, dengarkan baik-baik supaya firman Tuhan hari ini bisa tertanam dalam hati kita semuanya. Oke adik-adik? Oke, nah tapi sebelum itu Kak Kesha mau bacain dulu ayatnya buat adik-adik semuanya ya. Oke, Kak Kesha akan bacakan ayatnya dari Galatia 5 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin adik-adik. Nah, sebelum Kak Kesha lanjut, Kak Kesha mau ingetin nih buat adik-adik semuanya bahwa buah roh yang dimaksud di sini adalah sebagai hasil kalau kita menekuni sesuatu. Ya, artinya kita melakukan secara terus-menerus. Hasil dari kita menekuni melakukan sesuatu. Misal contohnya, kalau adik-adik rajin latihan sepak bola, nah adik-adik bakalan jago nih main bolanya, itu hasilnya. Atau kalau misalnya adik-adik rajin latihan menari gitu ya, nah maka adik-adik akan jago menarinya. Nah itu hasilnya. Nah begitu juga dengan buah roh ini adik-adik. Kalau kita tekun, rajin untuk menuruti firman Tuhan ya, melalui pimpinan Roh Kudus juga, maka hasilnya adalah kita memiliki karakter buah roh ini. Ya, jadi ini harus tekun, artinya bukan cuma dilakukan sekali aja adik-adik, tapi dilakukan berkali-kali sampai itu menjadi hasilnya. Ya, karakter kita dibentuk, dan akhirnya kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menghasilkan buah roh. Oke, nah jadi itu adik-adik. Sekarang Kak Kesha akan masuk ya ke buah roh yang ke-6 ya. Buah roh yang ke-6 adalah kebaikan. Ayo semuanya bilang kebaikan. Ya betul, kebaikan. Nah adik-adik, maksudnya kebaikan tuh apa sih buah roh kebaikan? Nah Kak Kesha mau kasih tahu nih adik-adik, kebaikan di sini artinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita berbuat baik. Nah berbuat baik pasti adik-adik udah tahu dong banyak hal ya. Berbuat baik itu apa aja, itu banyak banget contohnya, termasuk di Alkitab itu banyak banget adik-adik contohnya berbuat baik itu seperti apa. Tapi Kak Kesha bacain dulu ya ayatnya dari Efesus 2 ayat 10. Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik semua Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, jadi maksudnya adalah Tuhan itu ingin kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Ya, ini benar-benar semua orang adik-adik. Artinya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, adik-adik Kak Kesha kasih tahu nih ya. Sebenarnya ada banyak orang di luar sana yang bukan orang Kristen, tapi mereka berbuat baik loh. Nah, ada banyak orang yang bukan Kristen yang belum percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga berbuat baik. Mereka mau membantu, mereka mau berbuat baik sama orang lain, mau memberi dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya Tuhan itu juga memberikan anugerah kepada mereka sebagai manusia untuk mereka bisa berbuat baik. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu kan sayang sama semua orang ya adik-adik. Tuhan itu sayang bukan cuma sama orang Kristen, tapi sama orang-orang yang belum percaya pun, yang di luar sana pun, itu Tuhan tetap sayang. Dan Tuhan memberikan anugerah untuk mereka bisa berbuat baik. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, kalau orang yang bukan orang Kristen aja bisa berbuat baik, nah apalagi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita harusnya bisa berbuat baik adik-adik, karena Tuhan juga memberikan anugerah untuk berbuat baik itu kepada kita. Nah, seperti yang ada di Matius 5 ayat 16. Kak Kesha bacakan ya buat adik-adik semuanya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita kembali diingatkan kalau kita berbuat baik adik-adik, maka sebenarnya Bapa kita sedang dipermuliakan melalui kita. Melalui perbuatan kita, orang lain bisa ngelihat, oh orang Kristen tuh baik ya. Oh orang Kristen itu ternyata suka memberi ya. Orang Kristen itu ternyata banyak melakukan hal-hal yang baik ya. Nah akhirnya adik-adik, dengan mereka melihat kita berbuat baik, akhirnya mereka jadi mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Nah itulah kenapa kita harus berbuat baik adik-adik, supaya Bapa kita dipermuliakan. Nah, dan adik-adik Kak Kesha yakin nih, adik-adik pasti tahu nih banyak hal contohnya berbuat baiknya kayak gimana Kak. Nah adik-adik, Tuhan kan juga kasih kita akal budi ya, untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, yang bahkan yang tidak baik yang kita tidak boleh lakukan. Dan Kak Kesha yakin adik-adik juga tahu banyak hal, mana yang baik, mana yang enggak. Misalnya contoh, baca Alkitab setiap hari itu baik nggak? Baik, itu harus dilakukan. Sedangkan kalau kita nyontek waktu ulangan, itu baik nggak? Ya, itu nggak baik adik-adik, berarti jangan dilakukan. Jadi kalau kita tahu itu adalah hal yang baik, harus kita lakukan. Tapi kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak baik, berarti jangan dilakukan. Contoh lain lagi, kalau kita rajin sekolah minggu, itu baik nggak? Baik. Tapi kalau kita melawan orang tua, itu baik nggak? Nggak baik ya, berarti jangan dilakukan ya adik-adik. Nah seperti yang ada di firman Tuhan berikut ini, Kak Kesha akan bacakan lagi buat adik-adik semuanya. Nah adik-adik, di dalam Yakobus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah adik-adik, firman Tuhan jelas banget nih kasih tahu, kalau kamu tahu mana yang baik dan yang enggak, bahkan kamu tahu gimana sih harus berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu berdosa adik-adik. Nah itulah kenapa firman Tuhan berkata kita justru harus selalu melakukan hal-hal yang baik ya, karena memang Tuhan memberikan anugerah untuk berbuat baik itu kepada kita. Nah jadi Kak Kesha mau mengajak adik-adik semuanya nih untuk ayo yuk kita sama-sama rajin berbuat kebaikan dalam berbagai hal, dimanapun dan kapanpun. Ayo kita sama-sama sebagai anak Tuhan, kita harus rajin berbuat baik ya. Ayo semuanya katakan bersama-sama, saya mau berbuat baik. Yes, sekali lagi adik-adik, lebih keras lagi, saya mau berbuat baik. Ya, betul sekali. Yeay. Nah, adik-adik, jadi itu adalah buah roh yang ke-6 ya, yaitu kebaikan. Nah, sekarang kita akan belajar buah roh yang ke-7, yaitu kesetiaan. Ayo semuanya katakan kesetiaan.
Yes, kesetiaan. Nah, adik-adik ngomong-ngomong, Kak Kesha mau ngasih tahu nih ke adik-adik semuanya bahwa yang namanya buah roh itu udah satu paket adik-adik ya. Jadi ini buah roh ini kan satu buah 9 rasa. Artinya buah roh ini nggak bisa dipilih-pilih adik-adik. Ah, saya maunya baik aja tapi saya nggak mau setia. Nggak bisa. Kita semuanya itu udah satu paket. Nah, jadi Tuhan mau karakter buah roh itu semuanya ada dalam diri kita. Artinya kita belajar untuk melakukan semua karakter ini adik-adik. Oke? Nah, jadi buah roh itu udah satu paket. Kita nggak bisa pilih-pilih, tapi kita belajar untuk melakukan semuanya. Oke? Nah, selanjutnya adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan itu apa sih? Nah, Kak Kesha senang nih adik-adik nanya. Nah, kesetiaan itu adik-adik sebenarnya di dalam terjemahan aslinya, yaitu di bahasa Yunani, artinya itu bukan setia seperti yang kita biasa kenal adik-adik, tapi sebenarnya artinya adalah iman atau kepercayaan. Loh, Kak Kesha, katanya setia, kok nyambungnya sama iman dan kepercayaan? Maksudnya gimana nih? Tunggu dulu adik-adik, sabar, Kak Kesha jelasin ya. Nah, artinya adalah adik-adik sebenarnya kesetiaan di sini adalah kita setia karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekali lagi Kak Kesha ulang nih ya. Arti dari kesetiaan di sini adalah kita setia karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kita percaya kalau Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Dan itu ada kaitannya dengan iman adik-adik. Jadi kesetiaan dan iman itu artinya mirip gitu ya. Ini saling berhubungan adik-adik. Kita setia karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Nah, seperti ada di firman Tuhan ya adik-adik ya. Kak Kesha akan bacakan di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik, itulah kenapa kita harus belajar setia. Sebenarnya di Alkitab juga ada banyak banget adik-adik contoh dari kesetiaan ya yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab adik-adik. Nah, tapi maksudnya di sini adalah kita mau melakukan kesetiaan tersebut ya karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada menyertai kita dan itulah yang membuat kita menjaga hidup kita. Misalnya nih adik-adik, kalau kita sadar Tuhan bersama dengan kita, Tuhan lagi ngeliatin kita nih sekarang ini nih. Kak Kesha yakin kalau misalnya lagi ulangan, gak mungkin kita berani nyontek. Karena kita tahu kalau kita nyontek, Tuhan kan bersama-sama dengan kita nih. Tuhan lagi ngeliatin kita loh sekarang. Akhirnya kita gak nyontek deh adik-adik. Nah, itulah yang menunjukkan kesetiaan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, maka kita jadi dimampukan untuk setia melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebenarnya nih di dalam Alkitab itu ada banyak banget contoh juga bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun nih adik-adik, kita hidup di zaman dimana Kak, Tuhan itu kan gak kelihatan. Secara fisik kita gak bisa lihat Tuhan itu ada di mana gitu. Nah, benar banget adik-adik bahwa Tuhan itu mungkin sekarang kita gak bisa lihat ya secara fisik Tuhan itu kelihatannya kok kayak nggak ada. Nah, tapi adik-adik percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu sedang melihat kita. Bahkan dimanapun kita berada, Tuhan itu ada adik-adik bersama-sama dengan kita. Dan disitulah justru kesetiaan kita diuji. Bisa nggak kita tetap setia? Walaupun mungkin kita nggak merasa Tuhan kelihatan gitu ya, ada bersama dengan kita secara fisik. Nah, tapi disitulah iman kepercayaan kita dilatih untuk bisa tetap setia walaupun seperti itu. Nah, artinya iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita itu benar-benar diuji banget adik-adik. Ya, dan itu mungkin bukan hal yang gampang untuk dilakukan, tapi Kak Kesha yakin kalau bukan hal yang gampang bukan berarti nggak bisa ya. Kita tetap bisa. Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa setia. Asalkan adik-adik kuncinya adalah kita menyadari tentang kehadiran Tuhan adik-adik. Nah,
Ada banyak orang di luar sana juga, orang-orang Kristen bahkan, yang mereka tuh nggak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Akhirnya mereka hidupnya sembarangan, ngomongnya kata-kata yang kasar, melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Nah, padahal sebenarnya Tuhan tahu nggak adik-adik mereka melakukan hal-hal yang tidak setia itu? Yes, Tuhan tahu banget karena Tuhan melihat mereka, Tuhan memperhatikan mereka, dan bahkan Tuhan melihat pada saat mereka melakukan hal tersebut. Nah, tapi sayangnya mereka nggak sadar adik-adik bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Makanya hidupnya sembarangan. Nah, makanya adik-adik hari ini Kak Kesha mau mengajak adik-adik semuanya untuk kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan itu ada loh bersama-sama dengan kita. Tuhan itu nemenin kita loh adik-adik. Dan kalau kita menyadari hal ini, Tuhan akan memampukan kita untuk setia. Tetap setia melakukan firman Tuhan. Tetap setia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya kita lagi ulangan nih, terus kita belum belajar ternyata, ya itu salah ya adik-adik. Udah mau ulangan kok belum belajar ya. Nah tapi daripada misalnya ya udah deh biar dapat nilai bagus nggak apa-apa deh nyontek aja. Nah ingat, sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mau nyontek kita mikir, wah tapi Tuhan ada di sini ya, Tuhan lagi ngeliat aku nih lagi ulangan, aku masa nyontek, aku kan anak Tuhan. Nah akhirnya kita berpikir oke, Tuhan ada di sini, aku anak Tuhan, aku nggak boleh nyontek. Akhirnya kita nggak jadi nyontek adik-adik. Nah itu yang namanya kesetiaan. Itu terjadi ketika kita menyadari Tuhan itu ada bersama dengan kita. Oke, nah jadi itu yang kita mau pelajari bersama-sama untuk kita tetap setia adik-adik dan menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin adik-adik. Amin. Bisa ya? Bisa. Ya pasti Tuhan mampukan kita untuk melakukan semua buah hal ini. Oke? Nah, jadi itu firman Tuhan hari ini adik-adik tentang buah roh yang ke-6 dan ke-7. Ingat nggak apa aja tadi yang ke-6? Yes, betul. Buah roh yang ke-6 adalah kebaikan, betul. Dan yang ke-7 adalah kesetiaan, betul ya. Jadi kebaikan dan kesetiaan, dua hal itu kita sudah pelajari hari ini. Dan Kak Kesha mau ingetin untuk ayat hafalan minggu yang akan datang ya. Adik-adik bisa ingat ayat hafalannya ada di 1 Tawarikh 16 ayat 34. Sekali lagi bisa dicatat nih ya adik-adik. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bunyinya seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Nah, jadi 1 Tawarikh 16 ayat 34 itu bunyinya adik-adik. Adik-adik hafalkan. Setelah itu jangan lupa kirim videonya ke kakak koordinator paling lambat jam 6 sore ya adik-adik ya. Ditunggu videonya adik-adik semuanya. Oke? Oke adik-adik, yuk kalau gitu sekarang kita tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang kebaikan dan kesetiaan. Tuhan, mampukan kami untuk dapat berbuat baik supaya kami mempermuliakan nama Tuhan. Mampukan kami juga untuk tetap setia dan menyadari kalau Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Dah, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengiriman data sekolah minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkat khusus melimpah atas adik-adik semua. Nah, untuk itu kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya adik-adik, jika adik-adik ada yang mau memberikan persembahannya untuk Tuhan Yesus, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Oke, yuk kita angkat pujian tak tergoncangkan, lagu tema kita Batu Penjuru. Mari kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Saya undang adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 Happy birth
Mazmur 103 ayat 8 adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Shalom, salam Kulkit. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Mazmur 103 ayat 8 adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 103 ayat 8. Bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8 adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Terima kasih. God bless you. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是